Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang Fujiati. Tapi ya, ini banyak ada orang yang sirik gitu ya. Kok kenapa Fuji dapat penghargaan gitu, dan termasuk juga Mayang yang nyindir katanya lebih mementingkan pendidikan daripada kayak Fuji gitu. Yuk kita tonton aja cekidot. Ini menyindir Fuji yang lebih mengutamakan penghargaan TikTok dibandingkan pendidikan. Pada saat Liv Mayang mendapatkan pertanyaan tentang Fuji yang kembali meraih penghargaan dari TikTok, adik Vanessa Angel ini mengatakan dirinya lebih memilih fokus ke pendidikan dibandingkan piala yang didapat karena sensasi. Mayang juga menambahkan, dirinya sebentar lagi akan meraih gelar sarjana, dan itu sesuatu yang tidak bisa diraih oleh Fuji, ungkap Mayang. Piala TikTok, kata Rere Jelita di Kampuang nan jauh di Mato ya. Jadi kan si Fuji itu dia itu dapat penghargaan piala gitu kan. Terus ada juga kemarin aku lihat siapa itu yang mukanya kalau muka-muka bule-bule pinggiran gitu guys. Kalau di luar negeri itu muka-muka cantik lagi waitress di luar negeri sana. Jadi muka-muka pinggir jalan lah, kok luar negeri siapa gitu namanya. Susah namanya siapa? Itulah pokoknya. Yang penting. Nah, jadi kan ada Jelita itu kan bilang kalau si Fuji itu kan nggak pantas dapat piala karena dia menang TikTok begitu kan. Karena Fuji itu bukan artis, kata Rere Jelita. Padahal ini yang mau Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi buka pola pikir Rere Jelita di Kampuang dan Jurmato. Kan jadi gini, Rere Jelita ini ya, kalian itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah 2025. Kalian itu nggak bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah zaman modern. Kalian itu tidak bisa menerima bahwa dunia itu memang digital itu nomor satu gitu loh. Kalian itu pola pikirnya masih pola pikir tahun 90-an, pola pikirnya masih tahun 80-an, pola pikirnya masih Rere Jelita di Kampung Jodi Mato begitu. Nggak bisa guys. Zaman sekarang itu adalah zaman digital. Artis yang terkenal, artis yang sering dilihat orang, dan orang tidak mau lihat itu artis, tapi secara nggak sengaja artis itu lewat di depan layar kaca mereka itu ya, itu artis digital. Ya. Indonesia adalah penonton TikTok tertinggi di dunia. Penonton TikTok di Indonesia adalah data terbarunya ialah 184 juta penduduk. Jadi sekarang siapa yang sering viral dan FYP di TikTok itulah yang lebih terkenal, lebih banyak duit, dan lebih diartiskan bagi Rere Jelita. Tapi Rere Jelita ini sebenarnya dia udah tahu ini orang terkenal, tapi mereka tuh seperti menutup kemungkinan. Mereka itu maunya artis itu yang main FTV, sinetron, layar lebar. Padahal data penonton per acara di televisi Rere Jelita di Kono A itu tidak sampai 10 juta penduduk, padahal pendudukmu itu 278 juta ya. Kalau Hollywood dan Bollywood penonton TV-nya seluruh dunia. Oke, artis yang paling mahal, artis yang kelas A itu adalah artis yang main film. Artis yang setelah itu ada di TV, baru YouTuber, baru TikToker, baru selebgram. Tapi tidak di Kono A. Penonton tertingginya adalah TikTok. Karena kan kalau di Kono A ini jadi artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara ke luar negeri, nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan sebagian kecil masyarakat Brunei yang sebagian besar penonton Rere Jelita di Kampung dan Jodi Mato hanya senegara, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Jadi kok percuma kalau main film di Kono A atau komen masuk TV di Kono A, yang nontonmu cuma Rere Jelita senegara. Sementara kalau kau masuk TikTok, kalau kau masuk YouTube, itu penontonmu bisa mancanegara dari Malaysia, dari Brunei pun nonton elu. Tapi kenapa Rere Jelita ini tidak bisa menerima bahwa ini adalah tahun 2025? Kenapa kalian itu masih primitif? Ya, kalian itu pola pikirnya, ya Allah, kalian tuh jangan, kalau ini kita bahas Kono A ya, kalian tuh jangan bangga lihat orang main sinetron, main FTV, main film. Kalau dulu iya, kalau sekarang Honor TV itu nggak cair 6 bulan, ada yang nggak cair, kecil. Kalau mahal nggak ada dong yang didatangi debt collector. Ayo siapa nih orang bank? Orang bank pasti tahu nih, orang bank yang ada di Jakarta. Kalian pasti tahu banyak artis Kono banyak utang kan. Nah,
Aku nggak bisa bilang, tapi kok teman-temanku kerja di bank pasti dia ngomong, Sat, artis ini utang ya, aku terkejut loh, berarti bener yang kamu bilang itu. Ya iyalah, aku kan terjun di entertainment udah 12 tahun, nanti 2026 udah 13 tahun lah. Aku pertama kali dapat iklan itu 2013 Januari. Sampai sekarang aku terkenal di infotainment, di talk show, dan di TikTok ya. Jangan lupa ya nonton program terbaru Raja Bangsawan ya, sebagai hostnya. Dikontrak 100 episode untuk podcast Ray-Ban Entertainment. Sudah syuting 20 episode. Nah, ya jangan lupa nonton. Dan nonton juga film layar lebar Raja Bangsawan berjudul Moonrise Over Egypt yang lagi tayang se-Asia Tenggara di WeTV. Salah satu pemeran utamanya yang syutingnya di Mesir dan Abu Dhabi. Dan kalau kalian mau nonton FTV Raja Bangsawan di Trans 7 ratingnya tinggi, udah ditayangkan di YouTube juga. Rumah Jalan Mawar masuk ke YouTube dah. Peran utamanya ya. Artis buruan infotainment terlaris 2021 sampai 2025. Ayo ngaku. Buka TikTok muka Raja Bangsawan mulu. Buka infotainment muka Raja Bangsawan mulu. Kalau gua nyinyir rame cuy. Kalau elu nyinyir nggak laku, nggak ada wartawan wawancara elu. Beda kastanya. Artisnya artis. Ya. Jadi aku ini banyak banget netizen, Kak, kapan main FTV sinetron lagi? Percuma juga aku nanti main FTV sinetron film. Penonton dikit guys, mending aku nge-TikTok. Kalau nge-TikTok per hari aku dapat duit, komentarnya ribuan, penontonnya bisa sampai jutaan dapat duit. Lah kalau TV nanti penontonnya cuma 1.000 orang, honornya cairnya lama. Makanya udah bagus tuh si Puji, gak usah masuk TV, udah TikTok aja, duitnya lebih banyak. Nggak cair. Itu pesinetron tuh banyak orang nggak cair, cuma mereka nggak ngomong. Jadi kalau kalian lihat orang main sinetron, nggak cair honornya. Makan banyak utangnya. Nggak cair itu. Iya. Daripada aku jadi artis gratisan main sinetron nggak cair honornya, mending aku jadi chef di Amerika Eropa sana, sebulan dapat pasti cair 80 juta. 10 tahun aku kerja ada berapa tuh? Lah pada main sinetron terkenal dianggap orang artis, duitnya tak ada, dikejar sama debt collector. Gak kalau aku ya. Tapi kan ada jelita ini maksa artis tuh masuk TV, nggak ada duitnya cuy. Males aku. Lu nyuruh orang main film, penonton film Konoha kau tau sendiri, lu namanya aja main film 1 juta aja susah. 2 juta penonton itu nggak laku cuy, ya Allah. Pendudukmu itu 278 juta, penonton filmmu 1 juta aja susah, itu nggak laku. Kalau film Hollywood, film Bollywood, ya, itu satu filmnya bisa sampai 25 kali lipat dari total seluruh penduduknya. Lah ini penonton film Konoha 5% dari total penduduknya nggak ada. Ya Allah, gimana honor artis nggak pada murah? Cicilan banyak, dikejar sama debt collector. Percuma juga guys. Terus nanti kalau main film sampai umur berapa? 45 memang masih kepake. Nanti kok udah nggak laku jadi artis, keburu nggak ada pengalaman di perusahaan, ngelamar kerja di perusahaan nggak diterima, endingnya udahlah artis Konoha itu udah mentok-mentok, nanti masa depan udah tahu ending jualan di TikTok kan naik turun guys, cari duitnya. Mana ada artis internasional luar negeri jualan di TikTok? Nggak ada. Artis Konoha itu endingnya jual di TikTok, udah nggak ada duit. Dah, jangan kau bilang si ini kaya, cek 1.000 orang terkaya Konoha, nggak ada dia, berarti butuh duit. Artis kok dapat kalau udah ini, walaupun dia kelihatan personal brandingnya tajir, kalau dia jualan TikTok nggak duit, dah butuh duit. Yang bilang kaya ada jelita. Cek aja di ini. Di 1.000 orang terkaya Konoha. Nggak ada terdaftar. Apalagi mancanegara. Apalagi internasional. Apalagi kelas dunia kayak Bumi Melangit. Hanya recehan. Percuma guys. Jadi yang mending kayak gue si Puji. Tiap hari di TikTok duit ngalir. Karena nanti pun kalau main sinetron FTV anehnya. Kalau udah umur semakin nambah 45. Udah. Job udah kurang, endingnya jualan di TikTok. Hanya artis Konoha yang endingnya jualan di TikTok. Mana ada artis beneran kaya kayak Angelina Jolie, Aishwarya Rai, Megan Fox, Kareena Kapoor, Beyonce, Madhuri Dixit yang hartanya triliunan jualan di TikTok. Mana ada guys, gengsi lah. Nggak usah artis internasional. Temanku aja pengusaha-pengusaha itu orang Cina PIK kalau udah punya duit cash 5 miliar di luar aset. Mana saat itu artis jualan TikTok gak ada duitnya ya. Aku mah punya aset, punya duit cash 5M jualan TikTok ogah. Tuh, dikucilin loh. Kalau mereka jualan TikTok bukan
iya untuk bayar ini, untuk jajan iseng-iseng. Nggak ada, itu kan butuh duit. Utangnya banyak cuy, utangnya banyak, utang. Masa artis punya utang, aku nggak punya utang. Ini loh baru artis tidak memaksakan hidup. Ya, jadi jangan kau paksa-paksa si Puji masuk TV. Ya pantaslah si Puji itu dapat piala. Kan memang dia artis TikTok, penonton dia banyak, penonton Puji dan penonton aku banyak. Udah pantas ya. Jangan kau suruh-suruhkan masuk TV. Kamu di TikTok ada terkenal dapat duit, nggak melurut cuy. Puji prestasinya apa? Ya TikTok lah, ini kan bikin karya ini ngomong ini bikin karya ini, pakai pemikiran ini, pakai ilmu. Ya. Di Indonesia itu kasta tertinggi itu adalah TikTok. Artis itu adalah yang punya netizen. Netizennya semakin ramai, dialah number one, ya kan? Netizen itu mempengaruhi pamor. Pamor itu mempengaruhi keuangan. Jadi kalau di Konoha jangan kau samakan sama Hollywood. Kalau Bollywood, entertainmentnya, perfilmannya dibeli seluruh dunia. Siapa yang main film itu yang paling mahal, itu yang paling terkenal di dunia. Nah kalau Konoha kan enggak. Kalau Konoha itu standar nasionalnya yang paling kelas A itu ya TikTok, penonton paling banyak. Kalau film sinetron itu di bawahnya, penontonnya sauprit. Lihat aja tuh artis-artis Konoha yang di TV sama di film. Kalau udah merasa pamornya udah kurang, ending-endingnya bikin TikTok. Dulu ngata-ngatain YouTuber bukan artis, ending-endingnya kok bikin YouTube juga, bikin podcast. Udah nggak laku kan di TV, atau masih ada di TV tapi honor nggak cair. TikTok itu is number one untuk Indonesia ya, kecuali kalau kau di Hollywood baru perfilman baru nomor 1. Harus sadar ya, harus sadar 2025. Di Konoha itu urutan artis tuh ya, nomor 1 TikToker, nomor 2 YouTuber, nomor 3 Instagramer, nomor 4 baru yang masuk TV, nomor 5 baru main film. Ya Allah, penonton film kita sepi banget guys, 5% dari total penduduk nggak nyampe, itu namanya nggak laku loh guys. Kalau di Bollywood itu penonton filmnya sama TV-nya bisa sampai 25 kali lipat dari total. Puji berbagi dari hasil TikToknya, dari hasil affiliate dan pendapatan dari TikTok. Buat yang nanya apa sih kebaikan Puji, lah tuh. Kalau emang lu mau lebih tahu tentang Puji lebih banyak lagi, lu ikutin aja tuh kayak nge-live-nya dia. Lu follow tuh centangnya dia tuh, lu centang sampai dia lu pencet profil dia sampai bentuk centang, ya kan? Lu follow, terus kalau misalnya dia nge-live lu pantengin terus. Lu lihat tuh isi video TikToknya itu apa aja biar lu ngerti, biar lu paham, ya kan? Dia berbagi, itu totalnya itu yang dia ambil itu 100 JT ya guys. Terus itu tuh duit dipergunakan dia bukan untuk belanja segala macam, dan dia bukan tipe orang yang boros, tapi itu dipakai dia buat berbagi kayak nge-give. Ya intinya berbagilah dari segi macam cara dia berbagi tuh kayak gimana. Cuman salah satu contohnya adalah berbagi kayak gift gitu. Puji, ratu FYP TikTok yang kalau review produk tuh produk sold out di mana-mana. Bahkan baru 2 minggu dia review sampo Macarizo Citrus Tea, sekarang di Alfamart udah kosong, dan di Indomaret itu tinggal 1, bayangin. Bahkan di Astro aja sekarang udah habis. Gila ya, the power of Puji itu bener-bener kayak gak masuk akal. Berapa ya? Itu gede banget loh. Iya. Jadi 1,3 miliar rupiah itu adalah bukan. Iya. Oh gede ya. Dan itu gede banget loh. Iyalah. Saya nggak perlu sebut yang gede banget. Saya sempat hitung-hitung dalam sehari. Waktu itu kan endorse sehari berapa, BA berapa ya. Itu gede banget loh. Iya. Jadi 1,3 miliar rupiah itu adalah bukan bagian dia, bukan haknya dia dari 10% yang harus didapatkan ya. Ya, coba kalau kita dapat BA umpamanya, kita dapat kontrak umpamanya katakanlah kecil-kecil aja lah dulu ya, 300 juta. Oh, paling kecil 300 juta. Ya, umpamanya, ini umpama, bukan paling kecil, itu umpama. Ya kalau 10 juta aja berapa? 10 juta berapa dapat? 10%. Bukan 10%. Ya, 5 sampai 10, 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Berapa? Ya. Kalau itu kan satu. Iya, benar. Sehari berapa endorse? Iya. Semoga jadi pelajaran maksudnya ini ya. Jadi yang mau jadi manajernya Puji atau Fadli mungkin agak sulit ya berhadapan sama papanya ya, karena papanya juga udah nggak bisa dibohongi. Cuti pendapatan Uti ambil nggak? Kemarin aku ada ambil, tapi tidak aku pakai. Aku kayaknya lebih memilih. Nggak semuanya aku ambil, aku kayak ambil
Aku ada ambil 100. Habis itu Nggak semuanya 100 ya. ya maksudnya nggak aku ambil, kan selama ini tuh nggak aku ambil gitu loh. Aku ambil kemarin 100 tuh. Tapi semuanya berapa? pokoknya aku ambil 100 tapi kayak nggak aku pakai. Aku lebih milih untuk dibagi-bagikan saja, atau enggak jadinya nge-give ke orang lain lagi aja. Jadi ya udah kayak semacam uang jajan buat orang lain, ya gak sih? Yang ikut yang live juga. Menurut kalian kayak gimana? Dan ini ya, kok banyak kayak asistennya gitu kan, kata Pak Haji tadi dikasih 10% dari penghasilannya Fuji. Misalkan Fuji per bulannya dapat 2 miliar, tinggal kali itu aja dikali 10%, pasti dia dapatnya banyak gitu. Tapi kenapa nggak amanah ya? Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.